Halo, perkenalkan saya Akvian. Saya tinggal di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bagi saya, STEM atau akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik bukan hanya sekedar pemahaman mengenai multidisiplin keilmuan, tapi juga merupakan kacamata pandang bagaimana kita melihat problem sekitar, menganalisa, belajar, dan menemukan solusi terhadap problem tersebut. STEM sendiri mengajarkan kita untuk menganalisis masalah yang ada di sekitar kita, yang biasa kita sebut sebagai problem-based learning. Dari problem, kita belajar untuk menemukan solusi konkret yang mendorong kita untuk membuat semacam project demi menyelesaikan problem tersebut, atau yang biasa kita sebut sebagai project-based learning. Sehingga STEM sendiri sebetulnya akan membentuk semacam segitiga di mana problem dan project ini akan saling berkaitan untuk kemudian menjadi sebuah solusi cantik atau suatu hal yang baru. Sehingga kita tidak hanya belajar dari problem, tapi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan problem tersebut dengan upaya membuat semacam solusi yang selanjutnya akan dikerjakan dalam bentuk project. Dari problem-based learning dan juga project-based learning, sekali lagi STEM menuntut kita untuk menguasai keterampilan 4C. Keterampilan ini tidak semata-mata harus dikuasai dengan cara kita memberikan teori dan pemahaman terhadap peserta didik atau murid yang ingin kita ajarkan mengenai STEM, tapi secara otomatis pemahaman mengenai STEM ini tidak serta-merta bisa dikuasai secara menyeluruh, sehingga 4C ini menjadi suatu keharusan. Sebagai contoh, ketika seorang anak dia telah menganalisis sebuah problem di sekitar, kemudian dia belajar dari problem tersebut dan ingin mencapai solusi atau menemukan solusi terhadap permasalahan itu, maka dia akan membangun sebuah project atau alat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Nah, pemahaman mengenai sains, teknologi, engineering, dan juga matematik ini tidak serta-merta dia kuasai sepenuhnya. Sehingga yang pertama perlu dia lakukan adalah berpikir kritis atau critical thinking. Dari critical thinking, kemudian akan muncul creativity. Nah, kreativitas ini merupakan hal yang tidak mudah, sehingga diperlukan yang namanya collaboration. Nah, pemahaman mengenai sains, teknologi, engineering, dan juga matematik ini, setiap anak memiliki kecondongan yang berbeda-beda. Misalkan ada anak yang dia ini sangat paham mengenai sains, tapi tidak terlalu menguasai bidang teknologi. Atau sebaliknya, ada anak yang sangat pandai matematik, tapi dia tidak paham mengenai engineering. Kemampuan kolaborasi diperlukan untuk membangun sebuah proyek yang solutif terhadap permasalahan. Maka setidaknya harus ada tim yang membangun sebuah proyek dengan penguasaan multidisiplinnya masing-masing, atau kecondongan multidisiplin masing-masing yang lebih dalam di salah satu bidang. Nah, sebuah kolaborasi antara pemahaman dan skill teknis di masing-masing bidang ini juga menimbulkan yang namanya komunikasi, karena tidak mungkin sebuah kolaborasi itu tanpa adanya komunikasi yang efektif. Sehingga 4C, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication ini akan serta-merta tercipta ketika problem-based learning ini terlaksana, kemudian yang kedua project-based learning, dan yang terakhir menuntut akan adanya 4C. Maka dari itu, bagi saya STEM ini bukan hanya sebuah multidisiplin ya, tapi juga merupakan suatu sarana pendidikan yang di situ itu menuntut sebuah analisis problem secara langsung, pembuatan solusi berbasis project, dan kemampuan atau keterampilan untuk melakukan 4C. Meskipun seperti itu, tantangan untuk menyebarluaskan pendidikan STEM ini masih menjadi suatu kendala yang utama, bukan terhadap peserta didiknya, karena bagi kami peserta didik itu merupakan sebuah kanvas ideal, di mana kita bisa menggoreskan garis dan juga warna. Yang menjadi problem utama adalah fasilitas dan juga tenaga pendidik, di mana fasilitas bahkan kurang mendukung ketika pengaplikasian teknologi misalkan di salah satu bidang keilmuan STEM. Maka setidaknya kita membutuhkan perangkat-perangkat yang bisa mendukung keterampilan abad ke-21, semisal komputer, kemudian penguasaan mengenai sirkuit, dan seterusnya. Sedangkan di satu sisi, tenaga pendidik pun tidak siap untuk mengajarkan STEM tersebut kepada peserta didiknya. Tidak serta-merta guru fisika atau guru matematika mampu mengajarkan 4 disiplin ilmu
STEM ini kepada peserta didiknya secara efektif. Karena kemampuan parsial ini akan membutuhkan waktu ketika diintegrasikan menjadi satu multidisiplin yang diajarkan secara langsung. Maka diperlukan yang pertama adalah training terhadap tenaga pengajar, dan diharapkan dari tenaga pengajar tersebut akan secara mandiri dapat mengajarkan kemampuan STEM itu. Meskipun akan membutuhkan, ya, tidak bisa dibilang waktu yang singkat. Tapi ada beberapa step atau metode yang harus dilaksanakan secara bertahap.